Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fitratir Rahman, NIM 2411011101057. Saya akan memaparkan materi tentang perkembangan moral. Subbab yang pertama yaitu ranah perkembangan moral. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral itu adalah proses di mana seseorang belajar membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Yang kedua pemikiran moral. Pemikiran moral ini ada dua teori. Teori yang pertama menurut Jean Piaget yang berfokus pada bagaimana anak-anak itu memahami dan memaknai sebuah aturan. Yang kedua ada teori Laurent Kohlberg, lanjutan dari teori Jean Piaget tetapi lebih mendalam dan sistematis. Jean Piaget membagi perkembangan moral itu menjadi tiga. Yang pertama, tahap moral heteronom usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak itu berpikir bahwasanya aturan itu sifatnya mutlak atau tidak bisa diubah. Yang kedua ada fase transisi umur 7-10 tahun. Pada fase ini, proses peralihan dari moral heteronom ke moral otonom. Yang ketiga moral otonom usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini anak sudah mulai berpikir bahwasanya aturan itu sifatnya tidak mutlak atau bisa diubah secara kesepakatan bersama. Yang kedua menurut teori Laurent Kohlberg. Teori Laurent Kohlberg ini ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu prakonvensional atau usia anak-anak. Pada tingkat ini contohnya orang melakukan hal yang baik karena takut mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Tingkat yang kedua yaitu konvensional, usia remaja dan dewasa. Pada tingkat ini contohnya orang melakukan hal yang baik karena ingin disukai oleh orang sekitarnya. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional, umur sebagian dewasa. Pada tingkat ini, orang melakukan hal yang benar karena mengikuti nilai-nilai keadilan. Lanjut ke perilaku moral. Perilaku moral ini cara seseorang yang bertindak yang menunjukkan bahwa dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, serta memilih melakukan hal yang baik. Contohnya, mengembalikan dompet yang ditemukan. Lanjut yang keempat, perasaan moral. Perasaan moral ini perasaan yang muncul ketika kita sudah melakukan hal yang dianggap baik atau buruk, seperti rasa bangga ketika kita sudah melakukan hal yang baik. Lanjut ke kepribadian moral. Kepribadian moral ini sifat seseorang yang mencerminkan nilai-nilai etika dan baik dalam tindakan dan keputusan sehari-hari. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu konsep perkembangan moral. Peran pengasuhan anak dan peran sekolah itu sangatlah penting bagi perkembangan moral anak. Yang pertama yaitu peran pengasuhan anak. Pengasuhan anak, orang tua adalah guru utama seorang anak. Melalui cara mereka mendidik, memberi contoh, memberi pujian, serta memberi hukuman. Yang kedua ada peran sekolah. Peran sekolah ini bukan hanya belajar akademik, tetapi juga siswa itu belajar bersosialisasi dan berinteraksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.